Sejarah tentang Wali Songo, Part 4, Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra pertama Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh binti Maulana Isa. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Sedang nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Dalam berdakwah, Sunan Muria meniru cara yang telah dilakukan dengan sukses oleh ayahandanya, yaitu menggunakan alat musik Jawa gamelan. Sasaran yang digarap oleh Sunan Muria adalah masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, jauh dari pusat pemerintahan maupun kota. Oleh karena itu, Sunan Muria membangun pesantren di lereng Gunung Muria. Dan karena itulah gelar Sunan Muria diberikan oleh masyarakat. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said. Dalam berdakwah ia seperti ayahnya, yaitu menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan. Tidak sampai karuh airnya, Muria dalam menyebarkan agama Islam. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinem dan kinante. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti Nelung Dino, Mitung Dino, lewat tembang-tembang yang diciptakannya. Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah tapangeli. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Makkah. Banyak versi yang menceritakan tentang keberadaan Sunan Gunung Jati ini. Tetapi cerita yang termasyhur adalah menikahnya Sunan Gunung Jati dengan seorang puteri Cina bernama Ong Tin, yang kemudian namanya diganti dengan Nyai Ratu Rara Semanding. Sunan Gunung Jati memang mempunyai hubungan baik dengan Kaisar Cina. Dalam rangka menjalin hubungan baik tersebut, pada tahun 1479, beliau berkunjung ke Cina dan bertemu dengan Kaisar Hongji, serta berkenalan dengan sekretaris kerajaan bernama Ma Huan, Jenderal Cheng Hou, dan Fei Xin. Ketiga tokoh itu telah memeluk agama Islam. Di sini Sunan Gunung Jati membuka praktek pengobatan dan banyak masyarakat Cina yang berobat kepadanya. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh beliau untuk berdakwah. Setelah selesai menuntut ilmu, pada tahun 1470, dia berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana beliau bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarifah Mudain minta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati. Dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya. Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai pangeran, dakwah Islam dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam dari Cirebon. Ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Majalengka, Kuningan, Kawaligaluh, Sunda Kelapa, dan Banten. Sunan Gunung Jati membangun masjid pada tahun 1480 yang diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pembangunan masjid ini mendapat bantuan penuh dari Sultan Demak dan Wali Songo. Bahkan juga diceritakan bahwa Sunan Kalijaga ikut menyumbangkan sebuah tiang tatal. Masjid ini juga sering dijadikan pusat pertemuan Wali Songo untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu.